Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai materi pelabuhan, yaitu kita pertama bicara dulu apa itu definisi pelabuhan dan bagaimana sejarahnya. Oke. Nenek moyangku orang pelaut. Nah, itu kan lagu itu sudah sangat akrab sekali dengan kita, dan memang bangsa Indonesia ini adalah terkenal sebagai bangsa pelaut. Ada berbagai artefak yang membuktikannya, contohnya saksi bisu di Borobudur, ada relief di situ. Kemudian macam-macam kapal pinisi, kapal tradisional. Nah, di Banjarmasin sendiri ya kita ketua 1000 sungai, jadi ya laut kecil. Oke. Ya, sekarang bagaimana perkembangan pelabuhan? Pada masa yang lalu, pelabuhan adalah suatu tempat di perairan, baik di muara sungai, teluk atau pantai, yang secara alamiah terlindung dari gempuran gelombang, sehingga kapal-kapal dan perahu-perahu dapat merapat dan membuang jangkar untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang maupun menaik turunkan penumpang dengan aman. Jadi pada zaman dulu karena teknologi tidak semaju sekarang, maka mereka secara otomatis waktu membuat pelabuhan mencari lokasi yang secara alamiah terlindung dari gempuran gelombang. Sebagai contoh apa? Nah, contohnya tempat kita Trisakti. Trisakti itu kan dia nggak di pinggir laut, tapi dia masuk alur baru di situ. Kenapa? Karena memang secara alamiah gelombang tidak akan sampai ke situ, karena ada alur yang membuat jarak antara laut lepas dengan pelabuhan tuh di situ. Nah, itu contoh gampangnya. Pada saat ini, pelabuhan sebagai sarana prasarana angkutan laut tidak lagi di perairan yang terlindung secara alamiah. Kenapa? Karena sudah macam-macam teknologi kita temukan. Contohnya bisa breakwater atau pemecah gelombang. Kita bisa bikin konstruksi di laut lepas yang mana konstruksi itu berguna untuk menahan gelombang sehingga tidak sampai ke dermaga. Nah, itu di situ. Seperti pelabuhan samudera dengan perairan yang luas dan dalam. Keuntungannya apa? Kalau langsung di laut lepas, maka kapal yang bisa berlabuh di dermaga itu semakin besar, sehingga otomatis akan menarik lalu lintas kapal yang lebih besar juga. Nah, perkembangan selanjutnya lagi, pelabuhan sekarang adalah salah satu segmen mata rantai transportasi dari kegiatan bisnis yang terlibat dalam proses transportasi. Jadi dia merupakan mata rantai dari transportasi, yaitu berkumpulnya semua moda di situ. Juga prasarana yang dapat menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri di daerah belakang pelabuhan atau hinterland. Kalau kita di Banjarmasin, pelabuhannya Trisakti, maka hinterlandnya adalah daerah dari Trisakti, Liang Anggang sampai Bundaran Liang Anggang, itu hinterland di situ. Jadi itu daerah industri di belakang pelabuhan di situ. Makanya kalau kita lihat kan pergudangan dan lain-lain semua posisinya di situ. Kalau kita lihat arti penting pelabuhan bagi suatu daerah atau negara dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu dari aspek transportasi, bisa dilihat dari aspek pelayanan, dan dari aspek hinterland connection. Dari aspek transportasi, maka pelabuhan adalah sebagai interface atau titik temu antara moda transportasi laut dan moda transportasi darat. Kalau kalian naik kapal misalnya terus kalian turun di Trisakti, maka baru turun itu segala macam moda mulai dari ojek sampai persewaan itu ada di situ. Jadi lautnya kapal, moda transportasinya itu akan nyambung ke situ. Nah, itu di situ. Kemudian sebagai gateway atau pintu gerbang utama arus keluar masuknya barang dan perdagangan dari atau ke daerah belakang pelabuhan yang bersangkutan. Kita di Trisakti di Banjarmasin kita melayani Kalsel dan Kalteng 2. Jadi barang masuk Kalteng itu lewat sini juga sama. Kemudian industrial estate atau industri estate untuk pengembangan industri di daerah pelabuhan yang berorientasi ekspor. Apa yang kita ekspor? Batu bara. Batu bara kita diekspor dari sini. Itu di Martapura, pelabuhan Martapura Lama posisinya, bukan Trisakti. Jadi ada Trisakti, ada Peti Kemas, ada Martapura Lama. Itu jejer 3. Nah, kalau kalian bisa jalan-jalan di Banjarmasin nanti lihatlah di situ. Kalau dari aspek pelayanan sendiri, maka pelabuhan akan melayani antara lain kebutuhan perdagangan, terutama perdagangan internasional dari daerah belakang pelabuhan tersebut, kemudian membantu berjalannya roda perdagangan dan pengembangan industri nasional, kemudian menampung pangsa pasar yang semakin meningkat guna melayani perdagangan internasional, baik transshipment maupun transit traffic. Kemudian menyediakan fasilitas transit untuk tujuan daerah belakang atau daerah dan negara tetangga, menyediakan fasilitas pengembangan industri di sekitar pelabuhan bagi industri yang berorientasi ekspor. Aspek hinterland connection antara pelabuhan dan hinterland atau daerah lokasi belakang pelabuhan tadi terjadi hubungan yang saling pengaruhi dan saling ketergantungan. Contohnya gampangnya,
Kenapa pergudangan itu ada di daerah Liang Anggang? Karena pergudangan di situ dekat dengan Trisakti, dengan pelabuhan. Dia nggak perlu lewat kota. Jadi dari pelabuhan naik truk langsung masuk gudang, baru didistribusikan dengan mobil-mobil yang lebih kecil tuh di situ. Kalau lewat kota ongkosnya lebih mahal. Seperti dalam hal ini pelabuhan tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh hinterland yang berpotensi untuk berkembang. Nah, daerah Liang Anggang itu banyak sekali masih aspek untuk perkembangannya, terutama lahannya yang luas di situ. Sebaliknya, pada daerah yang merupakan hinterland dari suatu pelabuhan akan terhambat perkembangan industri, pertanian, dan perdagangannya jika tidak ditunjang oleh suatu pelabuhan dengan fasilitas yang memadai dengan tingkat keefisiensi yang tinggi. Nah, fasilitas di sini yang diperlukan adalah pertama prasarana jalan raya yang menghubungkan suatu lokasi dengan pelabuhan. Makanya kalau kalian lihat, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok jalan tol itu dibikin di situ, Gubernur Sarkawi, kok besar jalannya? Ya, kita perlu untuk mendukung lalu lintas trafik dari hinterland ke pelabuhan di situ. Terus sarana transportasi darat, truk dan kereta api, prasarana jaringan telekomunikasi internasional, sistem perbankan, prosedur ekspor impor, sistem keamanan nasional, dan lain-lain. Ini fasilitas-fasilitas yang diperlukan supaya hinterland dapat berkembang. Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hinterland connection berarti semua fasilitas yang memungkinkan terlaksananya hubungan antara pelabuhan dengan seluruh lokasi industri, pertanian, dan perdagangan dalam arti luas yang berada di hinterland di mana pelabuhan tersebut berada. Nah, ini contoh yang hinterland yang sudah lumayan bagus, hinterland connection-nya yaitu antara Jakarta dan Jawa Barat di sini. Contoh, Jakarta ada Tanjung Priok, ada pelabuhan Merak untuk penyeberangan ke Sumatera, Merak. Nasional internasionalnya Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok ada akses langsung ke Bandara Udara Soekarno-Hatta. Lewat apa? Lewat jalan negara. Nah, ini state road yang biru, yang merah ini jalan tol, yang putih-putih kereta api. Dari Tanjung Priok ke Bandung ada jalur langsung kereta api untuk mengangkut hasil industri tekstil yang ada di Bandung. Kemudian sampai ke Cianjur, Kebun Teh, di Sukabumi, dan Karet juga. Ada semua terkoneksi di sini. Nah, jadi semua yang berada di hinterland sini mau ngangkut hasil industri, hasil produksinya bisa langsung ke Tanjung Priok. Nah, ini adalah bagus. Jadi berkembang ekonominya di sini. Jadi barang yang dihasilkan itu tidak mandek, tidak stop di satu daerah, tapi bisa berkembang kemana-mana sehingga demand-nya lebih besar. Nah, sekarang definisi, kita bicara definisi. Pelabuhan sendiri bisa diartikan dalam dua istilah, yaitu ada bandara, ada bandar, ada pelabuhan. Ada harbor, ada port. Bandar atau harbor dulu. Bandar atau harbor adalah suatu fasilitas di daerah perairan, yaitu estuari atau muara sungai, bisa juga dalam teluk, dengan kedalaman air yang memadai dan terlindung dari gempuran gelombang, angin, dan arus untuk berlabuh, bertambat, maupun tempat singgah kapal untuk mengisi bahan bakar, reparasi, dan lain-lain. Ini bandar. Kayak kita Banjarmasin kan dari bandar masih harbor. Nah, bandar yaitu fasilitas di daerah perairan, estuari atau muara sungai, teluk dengan kedalaman air yang memadai dan terlindung dari gempuran gelombang, angin, dan arus untuk berlabuh, bertambat, maupun tempat singgah kapal untuk mengisi bahan bakar, reparasi, dan sebagainya. Ada lagi pelabuhan atau port. Nah, port atau pelabuhan adalah suatu daerah perairan, samudra. Jadi kalau port itu lebih ke arah samudra, ke arah laut. Tapi kalau harbor itu ke arah ya agak ke sungainya lah, di teluk pertemuan. Dan kalau logikanya lebih besar, ini kedalamannya lebih besar pelabuhan atau port ya. Dengan kedalaman yang memadai dan terlindung dari gempuran gelombang, angin, dan arus, serta dilengkapi dengan fasilitas terminal laut dan darat. Nah, bedanya tuh di sini yang warna biru coba. Kalau harbor itu tidak harus ada terminal laut dan darat. Tapi kalau pelabuhan atau port harus ada fasilitas terminal laut dan darat. Nah, fasilitas terminal laut dan darat yang ada di pelabuhan atau di port ini apa? Pertama, dermaga, di mana kapal dapat berlabuh atau bertambat. Nanti ada seksi khusus, kita khusus bicara dermaga. Kemudian ada crane, sorry ini bukan kan ya, ini crane. Entah kenapa waktu itu jadi kan, di waktu bikin slide-nya apa namanya, translate-nya jadi keran. Jadi crane untuk melakukan bongkar muat barang atau hewan, gudang untuk menyimpan barang dan jangka yang cukup lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Ada terminal darat untuk menaik turunkan penumpang, mengisi BBM dan lain-lain. Ruang tunggu, waiting room-nya itu terminal darat. Serta memiliki akses ke darat dengan transportasi penghubung seperti kereta api dan truk. Nah, Trisakti punya ini semua sebenarnya.
Kerennya adanya di Pertikemas tapi bukan di Trisaktinya sih. Nah, kalau menurut undang-undang sendiri bagaimana? Kalau menurut peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2001 tentang kepelabuhan, maka pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat berpindahnya intra dan antar moda transportasi. Nah, ini kalau menurut PP nomor 69 tahun 2001. Jadi tempat yang terdiri dari daratan dan pelabuhan dengan batas tertentu, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Nah, ini contoh ilustrasi pelabuhan. Secara teknis sendiri, pelabuhan adalah tempat di mana dimungkinkan kapal dapat berlabuh untuk bongkar muat. Ditinjau dari subsistem transportasi sendiri, maka pelabuhan adalah salah satu simpul dari mata rantai bagi kelancaran angkutan muatan laut dan darat. Nah, ini yang agak ekstrim, koneksinya sampai ke bandara. Jadi secara umum, pelabuhan adalah suatu daerah perairan yang terlindung dari badai atau ombak atau arus, sehingga kapal dapat berputar, kalau putar, dapat bersandar, dan bongkar muat atas barang dan perpindahan penumpang dapat dilaksanakan. Nah, itu intinya. Terlindung supaya kapal dapat manuver dan dapat bongkar muat. Nah, sekarang personelnya yang ada pelabuhan apa aja? Nah, di pelabuhan pertama koordinasi operasional adalah pertama ada sistem angkutannya, ada jalur lalu lintasnya, ada ruang lingkup daerahnya, ada darat, ada peron, laut, ada tambatan. Kemudian ada bangunan penyimpan muatan, ada parkir, dan terakhir adalah sistem jaringan jalannya. Nah, ini adalah koordinasi operasional di pelabuhan. Di mana jalur lalu lintas juga memerlukan telekomunikasi dan alat bantu atau navigasi yang semuanya terkoneksi dengan sistem hubungan jaringan jalan. Dan juga perlu bangunan di situ. Sehingga dalam hal ini, maka sistem pelengkap pelabuhannya adalah ruang lingkupnya, di mana daerah adalah emplacement dan laut ada alur pelayaran, bangunannya ada peron, ada tambatan, dan ada parkir kendaraan. Ini adalah sistem lingkup kepelabuhanan. Dan peron dan tambatan sendiri adalah sistem di terminal pelabuhan itu. Skema sistem pelabuhan sebagai terminal sendiri, pertama ada lalu lintas, kapal bisa berlayar. Kemudian dari kapal berlayar, kapal setelah selesai berlayar akan merapat di tambatan. Kemudian setelah selesai, dia akan meninggalkan tambatan, ya kembali lagi ke trafiknya kapal tadi. Kapal yang merapat sendiri bisa bongkar muat peti kemas, ataupun ya bongkar muat peti kemas atau muat peti kemas di mana memerlukan lapangan peti kemas. Nah, di sini lapangan peti kemas kita adalah di terminal peti kemas di sebelahnya Trisakti situ. Nah, kemudian di sekitar lapangan peti kemas maka ada subsistem angkutan pendukung, yaitu jalan raya dan lain-lain yang diperlukan untuk mengangkut peti kemas itu sendiri. Dan ada kegiatan perbaikan kapal atau galangan kapal, dok kapal kalau kapal-kapal itu memerlukan perbaikan ya. Yang terkenal sih PT PAL di Surabaya untuk perbaikan kapal itu. Konsepnya sendiri adalah pertama pelabuhan terkoneksi dengan bandara, terkoneksi juga dengan daerah pergudangan atau industri. Kemudian pelabuhan juga terkoneksi dengan terminal kargo, di mana merupakan distribusi jalur utamanya. Terminal kargo sendiri yang mendistribusikan barang-barang yang turun dari pelabuhan ke kota A dan ke kota B atau ke kota C. Ini konsepnya di sini. Jadi semua terkoneksi di situ. Pelabuhan laut sebagai transportasi, fungsinya adalah pertama sebagai tempat perpindahan muatan. Pihak yang terlibat, nah ini yang penting. Siapa aja sih yang berkegiatan di pelabuhan? Pertama ada pemilik atau operator kapal. Yang kemudian ada yang punya barang untuk dikirim, ada pengelola. Nah, ada perusahaan bongkar muat, ada buruh yang juga bekerja di situ, dan ada pemerintah. Di mana dalam hal ini kepentingan pemerintah terutama adalah bea cukai, karantina, satpol air laut, dan ATMEL, administrasi pelayaran. Jadi pemilik atau operator kapal, pemilik atau pengirim barang, pengusaha atau pengelola pelabuhan, perusahaan bongkar muat, buruh, dan pemilik pemerintah. Kepentingannya gimana? Pengennya pemerintah di pelabuhan adalah mengusahakan tercapainya maksimum throughput daya lalu gudang penumpukan,
meminimalkan ongkos angkutan laut, otonomi dalam pengelolaan finansial dari setiap badan usaha pengelola pelabuhan, mengoptimalkan lama waktu kapal berada di pelabuhan. Kenapa? Karena kapal itu dia sandar itu bayar. Jadi semakin lama dia sandar, bayarnya tambah besar. Bukan memaksimalkan, kata-katanya adalah mengoptimalkan ya di sini ya. Sedangkan kalau operator atau pengelola pelabuhan sendiri pengennya apa? Sama seperti pemerintah, pengennya mengoptimalkan lama waktu kapal di pelabuhan. Kenapa? Karena dengan semakin lama dia sandar, maka biaya yang harus dibayarkan ke operator tambah besar kan. Mempertinggi tingkat pengembalian modal, iya jelas. Orang kalau punya usaha ya pengennya kan break even point-nya cepat. Meningkatkan mutu pelayanan jasa-jasa kepelabuhanan supaya yang masuk lebih banyak lagi. Nah, bagi pemilik kapal sendiri bagaimana mengoptimalkan lama waktu kapal di pelabuhan? Sama sih, tapi dalam hal ini optimalnya ya kalau bisa seminimal mungkin bongkar muat selesai gitu. Meningkatkan mutu pada pemilik barang supaya orang yang ngirim barang tambah banyak, meminimalkan ongkos selama kapal berada di pelabuhan. Nah, ini yang penting. Gimana caranya dia supaya banyak untung kan ya kos yang dikeluarkan lebih kecil. Buruhnya sendiri memaksimalkan tingkat pendapatan, memaksimalkan pemakaian tenaga kerja, memberikan jaminan atau garansi kepada tenaga kerja yang digunakan. Ini wajar kalau buruh kan pengennya ini. Buruhnya bentuknya apa? Kuli panggul dan lain-lain. Nah, itu. Berat loh kalau kalian bawa koper naik kapal itu ya biasanya kan kita bayar kuli. Pengirim barang pengennya apa? Meminimalkan ongkos angkutan laut. Kalau bisa orang ngirim itu gratis sudah sampai kan, pengennya kayak gitu. Meminimalkan waktu tunggu barang. Kalau bisa sih saya ngirim ke Jakarta jam ini ngirim, jam depan 1 jam selanjutnya di Jakarta udah sampai. Kalau bisa kayak gitu. Mendapatkan keamanan pada barang kiriman. Jadi kesimpulannya, semuanya pengen meminimalkan ongkos pelabuhan, mengoptimalkan pemakaian tenaga kerja, dan memaksimalkan throughput pelabuhan, mengoptimalkan waktu kapal di pelabuhan secara efektif dan efisien, memaksimalkan otonomi. Nah, dari keseluruhan pihak itu ini yang bisa kita simpulkan. Meminimalkan ongkos pelabuhan, mengoptimalkan pemakaian tenaga kerja, memaksimalkan throughput pelabuhan, mengoptimalkan waktu kapal berada di pelabuhan, dan memaksimalkan otonomi. Peran pelabuhan laut sendiri pertama dapat menyediakan akses langsung ke pasaran dunia, transaksi langsung dengan negara lain tanpa perantara. Contohnya Singapura. Singapura itu terkenal dengan kota pelabuhan laut. Merupakan titik di mana negara bisa mendapatkan devisa melalui komoditi yang diperdagangkan dalam ekspor-impor, ya. Tempat penurunan barang impor yang penting bagi suatu negara, ya. Pelabuhan laut merupakan aset penting suatu negara jika dikelola dengan baik dan profesional. Nah, tadi sudah bicara pelabuhan, sekarang macam-macam kapal. Nanti ada bagian khusus tentang kapal. Ini jenis-jenis dan ukuran kapalnya beberapa, di mana jenis dan ukuran kapal akan mempengaruhi karakteristik pelabuhan secara keseluruhan, terutama terkait dengan panjang dermaga yang diperlukan dan luas kolam putar, termasuk sarana penunjangnya. Nah, macam-macam pelabuhan sendiri dapat dibedakan tergantung dari segi penyelenggaraannya, dari kegunaannya, dan geografisnya. Kalau dari penyelenggaraan ada pelabuhan umum, bisa milik pemerintah, bisa BUMN atau swasta. Contohnya ya Trisakti umum. Ada pelabuhan khusus untuk kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan tertentu, tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pemilik pelabuhan. Di Banjarmasin contoh pelabuhan khusus adalah pelabuhan Pertamina yang ada di ujung Jalan Belitung. Kalian Jalan Belitung lurus ketemu Pasar Kalindo, lurus lagi itu akan ketemu pelabuhan Pertamina yang orang luar nggak boleh masuk, itu bukan buat masyarakat umum. Nah, itu pelabuhan khusus di situ. Dari segi kegunaannya ada pelabuhan ikan, ada pelabuhan barang, ada pelabuhan penumpang, tergantung. Dari geografisnya, nah ini ada alam yang tadi yang terlindung secara alamiah, ada buatan, ya ini contohnya dibikinkan breakwater supaya dia bisa terlindung, ada semi alam campuran itu. Klasifikasinya sendiri kalau dari penggunaannya ada pelabuhan ikan, ada pelabuhan minyak, ada pelabuhan barang, ada pelabuhan penumpang, ada campuran, ada militer. Kalau menurut geografisnya contohnya ada pelabuhan alam, contohnya pelabuhan alam ada di Palembang, Belawan, dan Pontianak. Ini sudah secara alamiah terlindung dari gempuran ombak. Ada pelabuhan buatan, contohnya Tanjung Priok. Tanjung Priok itu karena dia dilepas langsung di samudera. Nah, ada Tanjung Perak juga. Pelabuhan semi alam contohnya di Bengkulu. Nah, pelabuhan yang ada di Indonesia sendiri kurang lebih 560 buah pelabuhan yang terdiri dari pelabuhan besar dan kecil, 110 pelabuhan relatif besar yang bersifat komersil dan dikelola BUMN, ratusan pelabuhan atau dermaga yang bersifat khusus, dan yang lainnya adalah kecil-kecil. Nah, ini contoh banyak macam-macam pelabuhan di dunia. Ini yang di Singapura, container facilities-nya. Bisa dilihat kerennya banyak sekali di situ.
Ini Shanghai. Shanghai memang terkenal dengan kota pelabuhan. Ini pelabuhan di Rotterdam yang terbesar di dunia. Jadi pelabuhan Rotterdam adalah pelabuhan buatan yang terbesar di dunia dengan luas 100 km persegi, 10 kilo kali 10 kilo tampangnya. Pelabuhannya sebesar itu. Lebih dari 300 kapal bisa berlabuh pada saat yang sama. Nah, 300 buah bisa sekalian. Melayani lebih dari 275 juta ton barang per tahun, merupakan pelabuhan entreport. Nah, jadi barang yang diimpor diekspor kembali ke negara lain. Ini yang di Yunani, karena dia ini adalah pelabuhan wisata, maka bisa dilihat di situ mobil-mobil kecil itu bisa masuk ke dalam kapal. Kayak feri penyeberangan lah misalnya. Nah, itu ada breakwater di situ, pemecah gelombangnya. Lihat di situ. Ini Dover di Inggris, menggunakan melayani jenis roll on roll off. Roll on mobil masuk, roll off mobil keluar. Nah, itu di situ, dan kapal pesiar. Di mana roll on roll off ini ya itu tadi selain mengangkut penumpang juga mengangkut mobil dan truk. Tempat parkir yang luas sebagai tempat menunggu kendaraan sebelum masuk ke dalam kapal ya. Nah, sekarang kita bicara pelabuhan kita, Pelabuhan Trisakti. Di mana Pelabuhan Trisakti Banjarmasin adalah yang terbesar dan tersibuk di Kalimantan yang terletak di Banjarmasin, berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang dan ekspor impor maupun barang antar pulau. Merupakan pelabuhan kelas 1A dalam lingkungan Pelindo 3 yang berada di urutan kedua di Pelindo 3 setelah Tanjung Perak, Surabaya. Fasilitas pelayanan yang dimiliki cukup memadai untuk melayani arus keluar masuk barang, baik barang curah, konvensional, atau kontainer, di mana ada dua, yaitu pertama Terminal Penumpang Banjarmasin dan Terminal Peti Kemas Banjarmasin yang termasuk 10 besar di dunia. Ada di Trisakti sendiri ada tempat terminal yang disediakan, Terminal Peti Kemas, terminal khusus untuk kualitas peti kemas, terminal penumpang khusus buat penumpang, ada terminal curah kering, yaitu seperti kayu, komoditas kayu, rotan, batu bara, dan lain-lain. Juga ada general cargo, yaitu terminal khusus untuk pengiriman barang, baik dalam maupun luar kota. Nah, ini nggak kelihatan Trisaktinya masuk alur ini. Nah, ini dokumentasi Trisaktinya. Oke, sekian untuk mata kuliah pelabuhan untuk definisinya. Nanti kita lanjutkan lagi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.